Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok satu yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Karisma Hafiz Alfianto, Dewa Husada Putra, Miftahus Surur, M. Zahrul Nizam, Muhammad Farel Pati Anggara. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam metabolisme energi yang terdiri dari ATP-PC, glikolisis anaerobik, glikolisis aerobik yang terdiri dari siklus Krebs dan RTE. Pengertian dari ATP-PC. ATP merupakan zat kimia yang membuat otot dapat melakukan kontraksi. ATP merupakan senyawa yang selama aktivitas otot diubah menjadi ADP menghasilkan energi. Apabila ATP dipergunakan untuk aktivitas sumber energi, ini akan habis karena jumlahnya terbatas. Untuk membentuk ATP, lagi bantuan pertama adalah PC. Zat ini hanya dalam jumlah yang kecil. PC dapat dengan cepat mengubah kembali menjadi ADP. Sistem ATP-PC yang pertama yaitu aktivitas fisik akan terjadi kontraksi berulang-ulang. Yang kedua, untuk keperluan ini ATP yang telah dipecah harus terus-menerus dibentuk kembali. Yang ketiga, untuk membentuk ATP kembali yang paling cepat adalah melalui pemecahan PC atau fosfokreatin, maka dikenal dengan sistem ATP-PC. Yang keempat, PC merupakan senyawa kimia yang mengandung fosfat yang tertimbun di dalam otot, maka sistem ini fosfagen. Glikolisis anaerobik. Ketika PCR dan dengan demikian ATP habis dan tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Sistem anaerob juga dikenal sebagai sistem laktat, melompat untuk mengisi kembali ATP. Ia melakukannya dengan menggunakan karbohidrat sebagai bahan bakar yang disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen dan sebagai glukosa dalam aliran darah. Glikogen hanyalah sekelompok molekul glukosa yang bergabung bersama. Sistem ini memberikan energi untuk aktivitas yang berlangsung lebih dari beberapa detik, mendekati 5 menit, tapi itu masih membutuhkan banyak ATP dengan cepat. Glikolisis sendiri yaitu proses kimia memecah glikogen menjadi glukosa disebut glikolisis dan dapat terjadi sangat cepat atau lebih lambat. Glikolisis cepat kadang-kadang disebut glikolisis anaerob. Berarti memecah glikogen menjadi glukosa sedemikian cepat sehingga menghasilkan asam laktat. Glikolisis lambat juga disebut glikolisis aerob, menghindari produksi asam laktat. Glikolisis cepat bukanlah sumber energi yang efisien. Ini hanya menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa, sedangkan glikolisis lambat menghasilkan 38 molekul ATP per molekul glukosa. Glikolisis lambat tidak dianggap sebagai bagian dari sistem aerob. Asam laktat. Saat asam laktat menumpuk, ia menghambat produksi ATP, menghambat kekuatan yang dihasilkan oleh otot dan merusak koordinasi. Inilah yang disebut sakit secara harfiah, menyebabkan sensasi terbakar di otot. Ini juga merupakan sumber kelelahan fisik dan mental. Ini bukan sumber nyeri otot setelah berolahraga. Berita baiknya adalah, dengan melatih sistem glikolisis lambat, atlet dapat menunda produksi asam laktat dan dengan melatih sistem glikolisis cepat, mereka dapat membersihkan asam laktat dari otot dan darah dengan lebih cepat. Adapun ciri-ciri glikolisis anaerobik, yang pertama yaitu menyebabkan terbentuknya asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan. Yang kedua, tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga, hanya menggunakan karbohidrat. Yang keempat, menghasilkan energi untuk sintesa ATP. Bagaimana proses terjadinya glikolisis anaerob? Proses yang terjadi pada respirasi anaerob adalah glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Dalam respirasi anaerob, hidrogen bergabung dengan sejumlah komponen yaitu asam piruvat dan asetaldehida yang kemudian membentuk asam laktat dan etanol. Di mana tempat terjadinya glikolisis anaerob?
Reaksi ini terjadi di dalam sel sitoplasma dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis merupakan dasar dari terjadinya respirasi anaerob. Berapakah ATP yang dihasilkan glikolisis anaerob? Pada respirasi anaerob, ATP hanya dihasilkan dari proses glikolisis, yaitu sebanyak 2 ATP. Glikolisis aerobik. Pada sistem aerobik, meliputi oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein, yang berlangsung di mitokondria melalui serangkaian proses glikolisis aerobik. Sistem aerobik dapat digunakan untuk menyediakan ATP jika oksigen dalam otot mencukupi dan kerja otot tidak berlangsung cepat dan dapat bertahan lama. Proses penyediaan energi melalui sistem ini merupakan proses rangkaian yang panjang dan sangat kompleks, sehingga sistem ini lebih cepat digunakan untuk melakukan aktivitas dalam waktu lama. Rangkaian reaksi ini diperlukan reaksi yang lama dengan bantuan beratus-ratus enzim. Reaksi kimia dalam sistem ini berlangsung di dalam sel otot, yaitu mitokondria. Proses oksidasi pada sistem ini terjadi melalui glikolisis aerobik, siklus Krebs, dan sistem transport elektron atau RTE. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya satu molekul molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarbosilasi oksidatif menghasilkan dua molekul asetil koenzim A, dua molekul CO2, dan dua molekul NADH. Adapun urutan proses dekarboksilasi oksidatif bisa disimak di slide yang berikut ini. Adapun gambarnya juga di bawahnya. Lanjut untuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Urutan proses siklus Krebs ini, urutan siklus Krebs pada siklus Krebs. Lanjut ke RTE atau sistem transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP. Paling banyak transport elektron berlangsung di krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Dua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Di manakah tempat terjadinya siklus Krebs? Terjadinya siklus Krebs yaitu di matriks. Untuk tempat terjadinya RTE atau sistem atau rantai transport elektron yaitu terjadi di ruang intermembran. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.